Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul hakimul mubin Muhammadur Rasulullah shallallhu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah sholat tarawih Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiratnya yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah kita dapat menikmati sajiannya ibadah di bulan Ramadan. Malam ini insyaallah malam yang ke-13. Mudah-mudahan siam Ramadan kita, qiyam Ramadan kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya selama 12 hari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, mari kita mengkaji ulang kembali firman Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Al-ayat sadaqallahul aliyyil azim. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia dan juga menjelaskan dan membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Maka barang siapa yang usianya dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama ayat ini yang melatar belakangi kenapa kita wajib berpuasa di bulan Ramadan, karena umur kita disampaikan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena Allah telah memenuhi permohonan dan doa kita ketika masuk bulan Rajab. Ketika kita bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka ketika Allah menyampaikan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka berpuasalah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bulan puasa itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran pada permulaannya. Oleh karenanya Ramadan juga sering disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Oleh karenanya di dalam bulan Ramadan pun kita memperbanyak baca Al-Quran. Oleh karenanya mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita akan memperbaiki bacaan kita yang disebut dengan tahsin. Tahsin itu artinya memperbaiki bacaan Al-Quran sesuai dengan ilmu Al-Quran, yaitu ilmu tajwid. Bagaimana kita membaca idharnya, bagaimana kita membaca idhomnya, baik idhom bihunahnya maupun idhom bilahunahnya, bagaimana kita membaca ikhfanya. Semuanya kita pelajari, mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita menjadi baik. Itu yang disebut dengan tahsin. Amin ya rabbal. Setelah tahsin kita lanjutkan kepada pemahaman dan pengertian, sehingga nanti kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini diterangkan di dalam surat Fatir ayat 31. Surat Fatir surat ke-35, Allah berfirman, "Walladzi awhayna ilaika minal kitab huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi ibadihi lakhabirum basir." Yang artinya bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang terkumpul dan disebut Al-Quran. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan
mengatakan summa awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina. Kemudian Al-Quran itu aku wariskan, kata Allah, kepada hamba-hamba pilihanku, yaitu umatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu umat Islam. Jadi kita dapat warisan apa? Al-Quran dari Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah. Setelah baginda Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah, diwariskan kepada kita sebagai manusia pilihan Allah, yaitu manusia yang mengemban iman, Islam, dan ihsan. Tapi kata Allah, umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang diberikan Al-Quran, faminhum dzalimun li nafsi, di antara mereka ada yang kelakuan buruknya lebih banyak daripada kelakuan baiknya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membentuk pribadi seorang manusia, membentuk pribadi seorang muslim menjadi baik. Tetapi pada kenyataannya, kata Allah, faminhum dzalimun li nafsi, tapi banyakkan kelakuan buruknya ketimbang perilaku baiknya. Faminhum muqtasid, tetapi ada juga yang sama antara baiknya sama buruknya, seimbang. Gitu. Ya kalau kata anak milenial STNJ, sholat terus, maksiat jalan, begitu kata anak milenial. Ya, itu muqtasid. Ada amalnya begitu. Gitu. Ya kalau bahasa kerennya, korupsinya jalan, umrohnya juga jalan, gitu kira-kira. Ada yang begitu, ya begitu. Ya. Tapi yang ketiga kata Allah, faminhum sabiqun bil khairati biidznillah. Di antara mereka ada yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Jadi ada tiga. Bahwa yang demikian itu adalah yang dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi Al-Quran diturunkan urusannya untuk memperbaiki akhlak manusia, memperbaiki perbuatan manusia. Tapi hasilnya tadi ada yang kebaikannya cuma dapatnya sedikit, keburukannya masih banyak. Ada yang seimbang, ada yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan bulan Ramadan selama 30 hari ini untuk melatih umat Islam, umat mukmin menjadi manusia-manusia yang baik. Begitu. Teorinya tadi depan, prakteknya hadirkan Ramadan supaya manusia itu lebih baik. Maka di dalam bulan Ramadan ini urusannya hanya dua, yaitu kebaikan dan keikhlasan. Kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan ini sampai kita diam saja diajak berkelahi, kita diam saja diajak berdebat, katanya kul inni shaimun, katakan saya lagi puasa, diam saja itu mengandung kebaikan. Meninggalkan kata-kata dan ucapan serta perlakuan yang sia-sia itu juga kebaikan. Sesuatu yang dikerjakan yang baik, yang sekecil apapun dianjurkan di dalam bulan Ramadan. Maka di dalam bulan Ramadan itu yang diwajibkan puasanya, yang lain disunahkan oleh Allah untuk melatih kebaikan-kebaikan. Menurut teori pelatihan Bapak dan Ibu, kita akan bisa melatih sesuatu kalau bisa melakukan 21 hari berturut-turut tanpa putus. Gitu. Maka pantas ketika Ramadan hadir, kata Allah, kata Rasulullah SAW, syahrul Ramadan awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, awakhiruhu itqu minan nar. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga dibebaskan dari api neraka. Dibebaskan dari api neraka setelah melewati 20 hari, masuk hari ke-21. Nah ini teorinya. Maka kalau kita ingin merubah diri kita menjadi orang baik, lakukan minimal
Begitu. Maka kalau bulan Ramadan, insya Allah kita sholat subuhnya berjamaah bisa setiap hari. Karena habis sahur langsung kita lanjut sholat subuh. Jangan sahurnya sebelum tidur, itu berarti merencanakan sholat subuh kesiangan. Allah sudah setting kepada kita sahur, setelah sahur sholat subuh berjamaah. Kalau dilakukan 1 bulan penuh, insya Allah Syawal tanggal 1 sampai 30 Sya'ban sholat subuhnya berjamaah terus. Coba kalau nggak percaya praktekkan. Kalau putus sehari pulang dari awal. Jadi sudah 17 hari putus, ulang dari awal lagi di 21-nya. Nggak ketemu Ramadan habis, gitu kan? Oleh karena itu Bapak dan Ibu latih terus, latihan sodako terus kita. Kenapa Bapak dan Ibu? Maka Rasulullah pun mengajarkan doa kepada kita yang khusus dibaca di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak kita baca. Itu adalah doa yang mengandung unsur kebaikan. Ini yang kita harus kerjakan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ini doa khusus yang dibaca di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan apa maksudnya dari doa ini? Ada 5 poin yang harus kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa di dalam bulan Ramadan yang pertama kita harus tingkatkan tauhidullah, mengesahkan Allah. Keimanan kita kepada Allah harus ditingkatkan. Makanya syahadat. Dan syahadatnya tidak diikuti dengan syahadat Rasul, cuma syahadat tauhid saja. Ini menunjukkan bahwa selama bulan Ramadan iman tauhid harus kita tingkatkan. Semua itu Allah, semua itu karena titahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, astagfirullah. Selama bulan Ramadan mari kita tingkatkan istighfar kepada Allah. Makanya Allah di dalam Asmaul Husna ada 2 sifat yang mengabulkan doa kita, istighfar kita. Ada Ghafar, ada Ghafur. 2 Asmaul Husna yang Allah siapkan, Maha Pengampun, memberikan ampunan kepada kita semua. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini 10 hari yang kedua Allah berikan ampunan, dan kita meminta ampunan kepada Allah akan diberikan 2 kali lipat daripada permohonan kita. Banyakkan istighfar terus, istighfar. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu atas ridhomu dan surga. Yang kita minta ridhonya Allah. Di dalam bulan Ramadan, sekecil apapun pekerjaan kita, sekecil apapun amalan kita yang baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda. Kenapa? Jangan-jangan keriduan Allah itu atas pekerjaan kita yang sepele, bukan pekerjaan kita yang besar-besar. Kenapa? Jangan-jangan yang kita lakukan yang besar itu keikhlasannya berkurang, tapi pekerjaan yang sepele kita ikhlas terus kata Allah, maka Allah akan meridhoi pekerjaan kita yang sepele. Jangan-jangan itu Bapak-Bapak. Makanya dalam bulan Ramadan itu disuruh meninggalkan kalimat, ucapan-ucapan dan perilaku yang sia-sia. Kenapa? Biasanya yang kita lakukan sia-sia itu sifatnya hanya 10 saja, sifatnya hanya 9 saja. Karena jangan-jangan ridhonya Allah ada di pekerjaan kita yang paling sederhana. Ibu-ibu, maaf, jangan-jangan ridhonya Allah itu ada di
waktu ibu menyiapkan sahur bagi keluarga. Kelihatannya itu memang sudah tugas ibu sehari-hari, tapi jam 2 ibu sudah bangun, sudah menyiapkan untuk makan sahur, kemudian jam setengah 4, jam 4 dibangunkan keluarganya, kemudian suruh sahur. Jangan-jangan ridhonya Allah ada di situ. Jangan-jangan perbuatan yang sepele, bahkan yang dianggap hina oleh kita, tapi ada untuk kebaikan, itu yang menjadikan ridhonya Allah kepada kita. Maka di dalam bulan Ramadan kita minta nas'aluka ridhoka wal jannah. Yang keempat adalah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan yang membuat engkau marah dan dari siksa api neraka. Bapak Ibu, jangan-jangan marahnya Allah juga karena perbuatan yang sepele. Jangan-jangan marahnya Allah kepada kita juga karena pekerjaan yang kelihatannya tidak berarti. Bapak-bapak, sering ada orang bertanya ketika diajak sholat berjamaah, yuk kita sholat, jawabannya sambil bercanda, ya sholat nomor 2 Ustaz, gitu. Benar dia nomor 2 dalam rukun Islam, tapi jangan-jangan ucapan kita itu mengandung unsur melecehkan terhadap perintahnya Allah, sehingga Allah menjadi murka dan marah. Na'udzubillah min. Cuma begitu, jangan-jangan ucapan yang sepele. Kita ngajak, ayo mas kita sholat, Ustaz ini di Fatihah Ustaznya kelihatannya cuma bercanda, tapi jangan-jangan marahnya Allah ada di candaan kita. Na'udzubillah min. Maka di dalam bulan Ramadan kata Allah, kata Rasulullah, pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia, pekerjaan-pekerjaan yang tidak membawa hati tinggalkan. Nah, itu yang keempat. Maka dalam sepelekan, ya, yang sekecil apapun kita lakukan, hanya sekedar kita memberi makan untuk buka orang puasa. Sampai kalau kita lihat dipraktekkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sampai cuma menggeser makanan kita kepada temannya, dilakukan. Kita sudah disiapkan makanan buka, ya. Kemudian 10 menit sebelum buka puasa, makanan kita geser ke tempat saudara kita sebelahnya digeser lagi. Hanya sekedar menggeser saja, artinya yang sudah disiapkan untuk saya geser untuk buka saudara saya yang ada di sebelah kanan saya. Hanya sekedar itu kelihatannya sepele, tapi jangan-jangan itulah kebaikan-kebaikan yang membuat Allah ridho kepada kita. Yang terakhir, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kelima yang kita minta dalam bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, berikanlah maaf kepadaku ya Allah, karena Engkau Maha Pemaaf. Dosa sudah diampuni, tapi catatan belum tentu dihapus. Maka terakhir kita minta dosanya ya diampuni, catatannya juga dihapus, sehingga terdelet dosa kita. Karena kalau dosanya dihapus, catatannya masih ada, jangan-jangan nanti nongol lagi. Maka supaya catatannya dihapus, sehingga insya Allah perbuatan dosa kita tidak diulangi lagi. 5 hal yang Rasulullah ajarkan kita doa di bulan Ramadan, dan itu harus kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, tauhid kita tingkatkan. Yang kedua, istighfar kita tingkatkan. Yang ketiga, amal-amal baik sekecil apapun kita lakukan, jangan-jangan itu menjadi ridhonya Allah. Yang keempat, amal yang jelek sekecil apapun kita tinggalkan, jangan-jangan itu membuat murkanya Allah kepada kita. Dan yang kelima, minta didelek catatan amal jelek kita dan diampunilah kesalahan-kesalahan kita. Ini kesempatan Allah berikan di dalam bulan Ramadan, sehingga akhir Ramadan itu minannar, dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan dengan Al-Quran yang Allah titipkan kepada kita, kita bisa membacanya, kita bisa mempelajarinya, dan bisa kita mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti Al-Quran akan menjadi teman kita di kubur kita. Quran yang kita baca, Quran yang kita pelajari, Quran yang kita amalkan dalam sehari-hari, nanti
ketika kain kafan akan membungkus kita, Quran akan menerima di atas dada kita. Ketika nanti dikubur, dibuka kain kafan kita, Quran akan keluar menemani kita dan menyinari kita di alam kubur kita. Amin, amin, ya rabbal alamin.